Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 1. Kamu bajingan, kenapa kamu tidak mati saja? Suara dingin terdengar di seluruh lapangan kosong saat seorang anak kecil mengenakan pakaian bagus menendang sosok yang tergeletak di tanah. Matanya berbinar senang saat dia membiarkan tendangannya menghujani anak laki-laki di tanah yang telah meringkuk, melakukan yang terbaik untuk melindungi wajah dan perutnya dengan tangannya. Anak yang sombong itu tidak lebih dari 8 tahun karena wajahnya masih cukup kecil dan suaranya tidak berkarat usia. Matanya berwarna coklat muda dan senyum menghiasi wajahnya, membuat fitur kekanak-kanakannya semakin mencolok, kontras yang mengejutkan dengan pertunjukan kebrutalan yang dia tunjukkan. Di belakang anak laki-laki berpakaian bagus itu ada sekelompok anak-anak, semuanya seumuran. Semua anak-anak ini cekikikan dan tertawa, menunjuk orang yang saat ini sedang ditendang dan dipukuli seolah-olah mereka menganggap pertunjukan kekejaman ini menghibur. Darah menyembur dari mulut anak laki-laki yang tergeletak di tanah saat tendangan lain berhasil menembus pertahanan tipis yang dia buat dengan tangannya. Suara retakan terdengar keras dan jelas saat tulang rusuknya patah, mengakibatkan lebih banyak darah menyembur dari mulutnya dan kulitnya yang sudah pucat berubah pucat. Saat suara retakan terdengar di seluruh lapangan, bocah lelaki yang mengenakan pakaian bagus itu akhirnya tampak puas dengan pukulan yang dia berikan kepada makhluk menyedihkan itu. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi padaku, atau aku akan memukulmu sampai mati. Adalah salahmu bahwa ayah terus menyuruhku untuk berkembang. Dengan mata gelap yang dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan, bocah lelaki itu meludahi anak yang terluka itu sebelum dia berbalik dan memberi isyarat kepada rombongannya untuk mengikutinya saat tawanya terdengar di udara. Saat anak laki-laki dan rombongannya menghilang ke kejauhan, anak lainnya masih terbaring di tanah meringkuk ketakutan. Air mata dan lendir terus mengalir di wajahnya, matanya tertutup dan wajahnya yang pucat terlihat kesakitan. Namun tangisan ini tidak berlangsung lama. Begitu orang terakhir menghilang ke kejauhan, bocah yang terluka itu langsung berhenti menangis dan air matanya hilang dengan menyeka pakaian kotornya. Mata hitamnya dipenuhi amarah dan kebencian saat dia berhasil berdiri perlahan. Bibirnya terpelintir dalam ekspresi jelek karena semua darah yang tersisa di wajahnya terkuras habis, rasa sakit di tulang rusuknya terlalu banyak untuk anak laki-laki seusianya. Sambil menggertakkan giginya, dia perlahan-lahan kembali ke rumah. Kali ini mereka benar-benar keterlaluan, pikirnya sambil meringis. Setiap langkah yang dia ambil menyebabkan rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi terlepas dari lukanya yang parah, matanya tidak tertutup oleh rasa sakit, melainkan karena kemarahan. Anak laki-laki yang terluka itu perlahan-lahan berjalan ke arah yang sama dengan kelompok sebelumnya, meskipun kecepatannya jauh lebih rendah daripada anak-anak muda yang tertawa. Min kecil. Suara lembut dan merdu terdengar saat Su Min berjalan melewati pintu depan ke kabin lusuh yang dia dan saudara perempuannya miliki. Ekspresi lelah di wajah Su Min langsung berubah menjadi senyuman kecil saat dia mendengar suara khawatir, dan dia mengumpulkan sebagian energi terakhirnya untuk membuat dirinya berdiri tegak. Jangan khawatir kakak. Dengan sisa energinya, Su Min bergerak menuju tempat tidur di mana dia perlahan-lahan berbaring karena seluruh tubuhnya lelah berjalan sejauh itu dengan luka-lukanya. Seluruh tubuhnya terbakar kesakitan saat darah mengalir deras ke mulutnya, memaksanya untuk menelannya berulang kali, karena dia tidak ingin memuntahkannya dan membuat kakaknya khawatir lebih jauh. Apakah tuan muda yang melukaimu lagi? Kakak perempuannya bertanya dengan kerutan di wajah cantiknya. Perlahan-lahan berjalan ke arah anak laki-laki itu, dia duduk di sebelahnya dan dengan lembut melepaskan pakaian kotornya karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat bergerak sendiri. Hatinya bergetar, semakin dekat dia dengan adik laki-lakinya, semakin banyak noda darah di pakaiannya, membuat mata cerahnya yang sebelumnya indah menjadi gelap karena marah. Ketika dia melihat jejak kecil darah kering di sudut mulutnya, jantungnya hampir berhenti. Ketika dia akhirnya berhasil melepaskan semua pakaiannya, dia mendesis pelan ketika dia melihat bagaimana darah berkumpul di sisi tubuhnya di mana tulang rusuknya patah. Tangannya langsung menarik diri karena dia tahu betapa menyakitkannya bagi anak laki-laki ini untuk menahan sentuhannya yang terus-menerus saat dia menarik pakaiannya. Tulang rusuk patah. Dia bertanya, wajahnya gelap karena marah. Tanpa menunggu jawaban, Su Wu langsung berlari keluar gubuk dan pergi keluar di malam yang gelap, wajahnya dipenuhi dengan tekad.
Melihat bagaimana saudara perempuannya berlari di malam hari, Su Min berharap dia bisa menghentikannya. Dia punya ide bagus kemana dia pergi, tetapi dia tidak mampu melakukan apapun untuk menghentikannya. Dia tertinggal di kabin, mengutuk ketidakmampuannya untuk bertindak. Butuh sekitar 1 jam sebelum Suwu kembali ke kabin. Dia terengah-engah dan rambutnya acak-acakan karena berlari jauh dan cepat sementara matanya terbuka lebar dan waspada. Dia mencengkeram ramuan yang langsung dikenali Su Min sebagai bunga 1000 giok. Bunga dengan kemampuan penyembuhan ini adalah barang yang ditanam oleh keluarga Zong, keluarga tempat Su Min dan Suwu bekerja. Untuk mendapatkan salah satu tanaman ini, jelas bahwa Suwu telah mencurinya dari ladang, karena hanya 1000 bunga giok bernilai lebih banyak uang daripada yang pernah dilihat oleh anak-anak pelayan seperti mereka seumur hidup mereka. Mencuri ramuan obat dari ladang dapat dihukum mati, jadi jantung Su Min mulai berdetak kencang, takut bahwa setiap saat, seorang penjaga akan datang melalui pintu dan menangkap Suwu, membawanya ke kediaman utama keluarga, dan mengadilinya sebagai pencuri. Mengetahui bahwa saudara perempuannya berusaha keras demi dia, Su Min tidak bisa mengatakan apa-apa tentang bagaimana dia mendapatkan tanaman itu dan menerima bubur yang dia buat untuknya, yang diseduh menggunakan setiap bagian dari obat yang berharga. Untuk penyempurnaan ramuan yang berhasil dan lengkap, seseorang perlu menghususkan diri dalam memperbaiki bahan obat, tetapi baik Suwu maupun Su Min tidak tahu apa-apa tentang itu, karena mereka berdua hanyalah pelayan. Sementara Suwu menangani cucian setiap hari, Su Min dilatih untuk menjadi penjaga keluarga. Kedua anak itu dijual kepada keluarga Zong pada usia muda dan tak satu pun dari anak-anak itu pernah menerima bayaran dari pemiliknya. Satu-satunya hal yang bisa mereka harapkan adalah jatah makanan bulanan dan sekali setahun, mereka masing-masing akan mendapatkan 1 set pakaian dan sepatu. Karena tak satu pun dari mereka tahu bagaimana memperbaiki sifat obat dalam bunga 1000 giok, Su Min akhirnya memakannya mentah-mentah, dicampur dalam bubur. Meskipun tidak disempurnakan, sifat penyembuhannya bukanlah sesuatu yang dipandang rendah, dan tentu saja, segera setelah Su Min memakan bunga itu, dia merasa bahwa rasa sakit di dadanya agak mereda. Kaget melihat rasa sakitnya berkurang, Su Min berhasil mengirim senyum kecil kepada saudara perempuannya. Seperti setiap hari dalam hidupnya, dia merasa diberkati. Bahkan jika dia dianiaya oleh tuan muda, tidak ada yang penting selama dia memiliki saudara perempuannya untuk kembali ke rumah. Kakak perempuannya adalah satu-satunya orang di dunia ini yang dicintai Su Min. Karena rasa sakitnya telah berkurang sebagian besar, Su Min tidak bisa lagi tetap terjaga. Setelah makan makanan, matanya perlahan tertutup saat anak laki-laki yang kelelahan mental dan fisik itu tertidur lelap. Duduk di seberang tempat tidur, mata Suwu menyipit dan wajahnya yang cantik berubah menjadi marah dan marah. Keduanya dijual ke keluarga Zong ketika Su Min masih bayi dan Suwu membesarkannya saat bekerja keras untuk keluarga ini. Untuk melihat adik laki-lakinya disiksa sedemikian rupa, hanya penghinaan dan kebencian yang tersisa di matanya. Menghela nafas dalam-dalam, Suwu perlahan bangkit dari kursi dan memadamkan api di dalam perapian sebelum dia juga berbaring di tempat tidur, perlu tidur agar dia bisa bekerja keras keesokan harinya. Tuan muda tampak bahagia hari ini, kata salah satu pelayan saat mereka melangkah menjauh dari meja, baru saja menyajikan makan malam mereka di cabang utama Zong. Persis seperti yang baru saja mereka katakan, tuan muda itu memang terlihat sangat bahagia dan lega, perasaan yang sepertinya dimiliki oleh beberapa anak muda lainnya di meja itu. Seandainya Su Min hadir, dia akan langsung dapat menunjukkan anak-anak bahagia ini sebagai orang-orang yang berpartisipasi dalam pemukulannya pada hari itu. Melihat putranya dalam suasana hati yang baik, pemimpin keluarga Zong juga tersenyum. Dia hanya memiliki satu putra dan putranya sudah menjadi prajurit pelajar pada usia 8 tahun. Meskipun dia harus mengandalkan tanaman obat dan pil untuk mencapai tahap ini, itu masih merupakan prestasi, menempatkan tuan muda sebagai salah satu jenius dari generasi muda. Pemimpin keluarga Zong tahu betul bahwa ketika putranya bahagia, sesuatu yang tidak menguntungkan telah terjadi pada anak pelayan Su Min. Su Min adalah bakat yang langka. Bocah itu telah mencapai peringkat prajurit pelajar sendiri, tidak pernah bergantung pada pil obat dan herbal, tidak seperti apa yang telah dilakukan putranya sendiri. Selanjutnya,
Su Min telah menembus peringkat prajurit pelajar 1 hari di depan putranya yang jenius. Melihat Su Min telah menembus peringkat prajurit pelajar, tuan muda itu langsung mulai meminta pil obat yang lebih kuat kepada ayahnya, yang diberikan ayahnya tanpa syarat untuknya. Kepala keluarga Zong, dalam banyak hal, bersyukur memiliki anak yang berbakat seperti Su Min dalam kumpulan anak-anak muda yang dilatih untuk menjadi pejuang. Dia telah berulang kali mendorong putranya sendiri untuk bekerja lebih keras agar dia tidak ketinggalan, tidak hanya dalam pelatihan, tetapi juga dalam membentuk kepribadiannya. Tuan muda adalah pewaris seluruh keluarga Zong. Dia perlu tumbuh menjadi pria kuat yang bisa menjaga seluruh kompleks dan mengendalikan beragam pelayan dan pekerja di samping keluarganya sendiri suatu hari nanti. Sangat penting bahwa orang yang memiliki hak istimewa belajar bagaimana menghadapi kesulitan sejak dia masih muda dan pemimpin keluarga Zong sangat senang dengan cara putranya menangani masalah ini. Dengan hanya menginjak-injak pelayan berperingkat rendah dan anggota cabang luar, dia membuat mereka memahami perbedaan antara pewaris cabang utama dari seluruh klan dan siapapun di dalam kediaman keluarga Zong. Duduk di kursi utama di dalam aula, pemimpin keluarga Zong mengangkat lengannya dan berbicara dengan suaranya, jelas dan penuh kekuatan, membuat kata-katanya bergema di seluruh ruangan. Kemarin, anakku menjadi prajurit pelajar. Dia mulai, semua orang di dalam aula menganggukkan kepala mereka dengan antusias. Semuanya, bergabunglah denganku dalam mengangkat cangkir kita menuju masa depan kita yang makmur. Memiliki kejeniusan seperti itu di generasi muda dalam keluarga kami benar-benar merupakan berkah. Petik 2. Mengikuti kata-kata itu, semua orang di dalam ruangan mengangkat gelas mereka ke tuan muda, yang dipenuhi dengan kebanggaan, jantungnya berdetak kencang saat semua orang di aula menatapnya dengan kekaguman di wajah mereka. Hanya ketika dia memikirkan Su Min sejenak, perasaan itu berubah sedikit masam ketika dia tahu bahwa pelayan itu memang lebih berbakat daripada dia. Namun, dia dengan cepat melupakan perasaan masam itu ketika satu demi satu anggota keluarga bersorak untuk anak laki-laki itu.